Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video ini, Ibu akan membahas materi penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Setelah menonton video ini, anak-anakku diharapkan dapat melakukan operasi aritmetika pada bilangan rasional, terutama dengan menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Pada video bilangan bulat, Ibu sudah pernah membahas materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi tersebut menjadi prasyarat yang harus kalian pahami dalam mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan rasional dalam bentuk pecahan. Ada beberapa hal yang mesti anak-anakku pahami dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk bilangan pecahan. Yang pertama, pastikan penyebut pecahannya sama. Jika penyebut pecahannya berbeda, maka samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut, lalu ubahlah pecahan tersebut sesuai dengan KPK-nya. Setelah penyebutnya sama, silahkan jumlahkan atau kurangkan bilangan pecahan tersebut sesuai operasi yang diminta. Nah, yang terakhir, jika hasil operasi masih pecahan, sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB. Jika pecahannya memiliki FPB ya, faktor persekutuan terbesar yang sama, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, 6/7 ditambah 3/7. Untuk 6/7 dan 3/7, kita perhatikan dulu penyebutnya, apakah sudah sama atau belum. Nah, untuk pecahan ini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 7. Jadi yang kita lakukan, langsung anak-anakku operasikan saja pembilangnya. Jumlahkan 6 dengan 3. 6 tambah 3 hasilnya 9. Berarti hasilnya adalah 9/7. Selanjutnya, 5/8 dikurang 1/8. Ini penyebutnya juga sama ya. Ini malah mudah untuk mengurang. Langsung saja 5 kurang 1, 4/8. 4/8 masih memungkinkan untuk disederhanakan. FPB dari 4 dan 8 itu adalah 4. Jadi, pembilangnya bisa dibagi 4, penyebutnya juga bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadi, bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Contoh selanjutnya, 4/9 ditambah 11/6. Untuk kedua pecahan ini penyebutnya belum sama ya. Penyebutnya 9 dan 6, berarti langkah yang harus anak-anak lakukan adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK antara 9 dan 6. KPK dari 9 dan 6 itu adalah 18. Jadi kita menggunakan penyebut 18. Selanjutnya, silahkan anak-anakku mencari pecahan senilai dari kedua pecahan ini dengan penyebut 18. Kita mulai dari pecahan yang pertama, 4/9. 18 bagi dengan 9 menghasilkan 2 ya. Kemudian 2 kalikan dengan 4. 2 kali 4 menghasilkan 8. Jadi pecahan senilainya adalah 8/18. Selanjutnya 18 bagi dengan 6 menghasilkan 3. Kemudian 3 dikali 11 hasilnya adalah 33. Sekarang pecahannya sudah memiliki penyebut yang sama, anak-anakku tinggal mengoperasikan atau menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 8 tambahkan dengan 33. 8 tambah 33 hasilnya adalah 41, penyebutnya tetap ya 18. 41 dan 41/18. Nah, ini tidak bisa disederhanakan ya, karena FPB dari 41 dan 18 itu hanya 1. Jadi, hasilnya cukup sampai di 41/18 saja. Selanjutnya, 2 dikurangi dengan 1/2. 2 kurang 1/2 ini kan bilangan bulat. Jadi, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Menjadi 2/1 dikurangi dengan 1/2. Untuk kedua pecahan ini, penyebutnya juga belum sama. Jadi, kita mencari KPK antara 1 dan 2. 1 dan 2 itu KPK-nya 2 ya. Jadi, kita gunakan penyebut 2. Oke, tinggal kita mencari pecahan senilainya. 2 dibagi 1, hasilnya 2, kemudian kali 2. Itu menghasilkan 4. Selanjutnya, 2 dibagi 2,
1 kali 1 ini tetap ya, karena penyebutnya tetap 2, jadi di sini tetap 1/2. Sekarang langkah terakhir tinggal kita mengurangkan karena penyebutnya sudah sama, jadi anak-anakku tinggal mengurangkan 4 dikurang 1 itu hasilnya sama dengan 3/2. Ini sudah sederhana ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh yang terakhir untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk bilangan pecahan, kita coba ambil 3 bilangan pecahan, negatif 3/4 ditambah 1/6 dikurang 2/3. Perhatikan penyebutnya, ketiga penyebut ini belum sama. Jadi langkah pertama yang anak-anakku lakukan, tentukan KPK-nya. Jadi KPK antara 4, 6, dan 3 itu adalah 12. Kita akan menggunakan penyebut 12. Kita tulis dulu penyebutnya untuk masing-masing pecahan. Ditambah, oke, sini juga penyebut 12. Kemudian kita mencari pecahan senilainya ya. Sama seperti contoh sebelumnya, 12 bagi dengan 4, hasilnya 3. 3 kali dengan min 3, itu menghasilkan negatif 9. Kemudian 12 bagi lagi dengan 6. Ibu hapus dulu. 12 bagi dengan 6, hasilnya 2. Kemudian kalikan dengan 1. 2 kali 1, hasilnya 2. Yang terakhir, 12 bagi dengan 3. Hasilnya 4. Kalikan dengan 2, menghasilkan 8. Nah, sekarang sudah terbentuk pecahan senilai dari masing-masing pecahan. Kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. Kita bisa mengoperasikan dulu min 9,2. Negatif 9 tambah 2, hasilnya adalah negatif 7/12. Terakhir dikurangi dengan 8/12. Negatif 7 dikurang 8, itu hasilnya negatif 15/12. Nah, sekarang, ini masih bisa sederhana ya. FPB dari 15 dengan 12 itu, ini FPB-nya masing-masing bisa dibagi dengan 3. 12 juga bisa dibagi 3. Jadi ini menghasilkan minus 15 bagi 3 itu 5. 12 bagi 3, 4. Jadi hasilnya adalah negatif 5/4. Sekarang kita lanjut pada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk bilangan desimal. Penjumlahan dan pengurangan desimal itu dapat dikerjakan tanpa harus mengubah ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi anak-anakku bisa menggunakan teknik bersusun ke bawah seperti pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Setelah itu nanti silahkan dijumlahkan atau dikurangkan sesuai dengan nilai tempatnya. Seperti pada contoh pertama, 2,75 ditambah dengan 1,4. Jadi kita tuliskan kedua bilangan desimal ini dalam bentuk bersusun ke bawah. 2,75 dengan 1,4. Oke, ini mau dijumlahkan ya. Nah, sekarang dalam menentukan letak bilangan itu sesuai dengan nilai tempat ya. Nilai satuan, nilai per seratusan, atau per sepuluhan. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan 5. 5 kan tidak punya pasangan ya di bawahnya. Jadi di sini tulis 5. Kemudian 7 tambah 4, 1. Disimpan 1. Kemudian 1 tambah 2 tambah 1 hasilnya 4. Jangan lupa 2 angka di belakang koma ya. Jadi hasilnya adalah 4,15. Kemudian contoh yang kedua. 4,5 dikurangi 4,15. Kita tulis dalam bentuk bersusun ke bawah. 4,5 dengan 4,15. Nah, untuk 4,5 kalian bisa menuliskannya menjadi 4,50 supaya memudahkan nanti anak-anakku untuk mengurangkan. Jadi kita beri operasi kurang. Kemudian kita tinggal mengurang ya sesuai dengan nilai tempatnya. 0 dikurang 5 kan tidak bisa ya. Sama pada bilangan bulat kita menggunakan teknik meminjam. Jadi kita meminjam pada per sepuluhannya di sini menjadi 10 ya. Di sini menjadi 10. Ini berkurang 1 jadi 4. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan 10 kurang 5, hasilnya 5. 4 dikurang 1, hasilnya 3. 4 kurang 4, 0. Jangan lupa beri tanda koma, 2 angka di belakang koma, 0,35. Contoh yang terakhir, 2,17 dengan 3,5. Nah, untuk 2,17,
dikurang 3,5 ini kan 2,17 lebih kecil ya. Pada teknik pengurangan sebenarnya ini bisa diubah menjadi penjumlahan, yaitu 2,17 ditambah negatif 3,5. Pada penjumlahan tanda yang berbeda kan prinsip kerjanya mengurang ya. Jadi kita bisa menuliskan 3,5 dikurangi dengan 2,17. Nanti tandanya akan mengikuti angka yang banyak, yang negatif 35. Pasti nanti tandanya negatif. Nah, sekarang kita tinggal menyusun dalam bentuk penjumlahan bersusun ke bawah untuk 3,5 dengan 2,17. Bentuk pengurangan ya. 3,5 dengan 2,17. Ini kita tambahkan angka 0, kemudian dikurangi. 0 kurang 7 tidak bisa, berarti di sini 10. Kita pinjam 1, jadi 4. Nah, sekarang kita tinggal mengurangi. 10 kurang 7 hasilnya 3, 4 kurang 1, juga 3, 3 kurang 2, 1, 2 angka di belakang koma, 1,333. Berarti hasilnya adalah negatif 1,33. Negatif 1,33. Apakah anakku sudah bisa menjumlahkan dan mengurangkan bentuk pecahan maupun desimal? Sekarang kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan bentuk campuran antara pecahan dan desimal ya. Kita coba dari contoh berikut ini, yaitu nyatakanlah hasil operasi hitung bilangan rasional berikut ke bentuk pecahan. Jadi bilangannya adalah 2,5 tambah 5/6 kurang 2/4. Nah, sekarang karena pada soal diminta untuk menyatakan operasi hitung ini dalam bentuk pecahan, jadi setiap bilangan yang ada pada soal, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan. Kita mulai dari 2,5. Bentuk pecahan dari 2,5 itu kan 25/10 ya, ditambah 5/6 sudah bentuk pecahan, berarti tetap 5/6. Kemudian 2/4, ini masih dalam bentuk pecahan campuran. Untuk 2/4, cara mengubahnya ke bentuk pecahan biasa, Ibu ingatkan kembali, jadi 4, kalikan dengan 2, itu hasilnya 8, baru tambah dengan 1. Ibu ulang, 2 kali 4, 8, tambah 1. Jadi hasilnya adalah 9/4. Nah, sekarang, ini semua sudah dalam bentuk pecahan biasa ya. Langkah selanjutnya, perhatikan penyebutnya apakah ketiga penyebut dari pecahan ini sudah sama? Belum ya, ini belum sama. Jadi, kita akan mencari KPK antara 10, 6, dan 4. Itu KPK-nya adalah 60. Jadi, kita menggunakan penyebut 60. Penyebut yang kita gunakan adalah penyebut 60. Sekarang kita akan mencari pecahan senilai dari masing-masing pecahan. 60 dibagi 10, hasilnya 6. 6 kalikan dengan 25, itu menghasilkan 150. Kemudian 60 bagi dengan 6, sama dengan 10 ya. Kemudian kalikan dengan 5, hasilnya adalah 50. Terakhir, 60 dibagi dengan 4, hasilnya 15. 15 kalikan dengan 9, yaitu 135. Nah, sekarang ini sudah mudah melakukan operasinya karena penyebutnya sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya. 150 tambah 50 sama dengan 200 ya. Kemudian kurangi dengan 135. Itu hasilnya 65/60. Bisa dibagi dengan 5. Itu mendapatkan 13/12. Contoh selanjutnya, nyatakan hasil operasi hitung bilangan rasional berikut ke dalam bentuk desimal. 4,3 tambah 2,5 dikurang negatif 1,25. Jadi, sebelum dijumlahkan, setiap bilangan ini kita ubah menjadi bentuk desimal.
Kita mulai dari 4,3. Ini sudah bentuk desimal ya, berarti tetap 4,3 ditambah, kemudian 2/5, bentuk desimal dari 2/5. Anak-anakku bisa membagi 2 dengan 5, yaitu hasilnya 0,4. Kemudian, operasi pengurangan bisa diubah menjadi penjumlahan, menjumlahkan dengan lawan dari negatif 125, yaitu menjadi positif 1,25. Nah, sekarang semua bilangannya sudah dalam bentuk desimal. Anak-anak bisa menjumlahkan dengan teknik bersusun ke bawah. 4,3, 0,4, selanjutnya 1,25 ditambahkan. Oke, kita mulai dari 5. 5 tidak memiliki pasangan yang seletak ya, jadi hasilnya tetap 5. 3 tambah 4, hasilnya 7 tambah 2, 9. Kita beri tanda koma. 4 tambah 0 tambah 1 itu hasilnya adalah 5. Jadi hasil penjumlahannya adalah 5,95. Terima kasih sudah belajar di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.